Saya baru kemarin pergi ke suatu kota di tanah air kita. Tiba-tiba saya diceritakan tentang suatu fenomena yang sangat aneh. Tentang suatu tempat, di situ ada namanya batu Quran. Barang siapa yang putar 7 kali, maka dia minta apa saja dikabulkan. Ya akhi, subhanallah. Ini kesyirikan. Yang mengatakan ini syirik adalah ulama Syafi'iyah seperti Al-Mukrizi. Termasuk kesyirikan dalam perbuatan, kata beliau, adalah tawaf selain di Ka'bah. Orang-orang datang berbondong-bondong meyakini hal tersebut. Dari mana keyakinan ini? Cerita konon dan konon. Tanya-tanya gimana ceritanya kisah batu Quran ini? Ceritanya adalah salah seorang wali dari kampung mereka pergi berhaji. Tatkala sampai di haji, dia mungkin pergi naik kapal, kemudian zaman dahulu waktu pulang dia tidak lewat jalur biasanya. Waktu dia pulang, dia masuk di sumur Zam-Zam. Demikian saya dengar ceritanya. Dia masuk di sumur Zam-Zam, kemudian dia tembus sampai ke kota tersebut di tanah air. Tatkala dia sampai di tanah air Zam-Zam bocor dari Mekah itu, bocor keluar. Maka dia khawatir jangan sampai nanti jemaah haji kekurangan apa? Air Zam-Zam. Maka akhirnya dia mengambil Al-Quran, ini kisahnya ya. Dia mengambil Al-Quran, kemudian dia tutup Al-Quran tersebut, dijadikan penutup air tadi supaya tidak keluar lagi. Setelah Al-Quran diletakkan, tahu-tahu Al-Quran tersebut menjadi batu. Namanya batu apa? Quran. Subhanallah, itu ceritanya. Ya. Kasihan ngebor jauh sekali. Sampai sekarang saja pemerintah Arab Saudi belum ngebor dari Mekah sampai ke Madinah. Sampai sekarang masih diambil air secara manual. Antum kalau pergi ke hajian atau umrah, antum bisa turun di tempat parkir nomor 5. Ya. Di situ antum lihat banyak truk-truk seperti truk-truk minyak Pertamina itu ya. Itu ngedrop air dari Mekah sampai ke Madinah. Belum dibuat, atau kita perlu kasih tahu pemerintah Arab Saudi sudah ada bor sampai ke tanah air. Luar biasa. Tapi masyarakat menerima dengan mudahnya. Menerima. Saya bawakan satu perkataan dari orang yang terkenal di Indonesia. Presiden pertama Indonesia siapa? Soekarno. Beliau pernah menyebutkan tentang Wahabi dalam bukunya Di Bawah Bendera Revolusi. Kata beliau begini, ini bahasanya bahasa ejaan lama ya, karena buku ini sempat dilarang. Di Bawah Bendera Revolusi ini tahun 1964 cetakan yang ketiga. Itu saya bawakan ini artinya untuk mengingatkan kepada orang-orang ustadz-ustadz yang menuduh Wahabi. Dia nggak tahu. Saya katakan Soekarno sendiri, Bung Karno sudah mengatakan tentang Wahabi itu kembali kepada kemurnian agama Islam. Bukan saya membenarkan perkara, tidak. Artinya ya itu sendiri tahu lah tentang Soekarno, ya, tentang Bung Karno. Saya ingin menyebutkan tentang perkataan beliau tentang Wahabi ini. Beliau menjelaskan begini, ya. Cobalah pembaca renungkan sebentar padang pasir dan Wahabisme itu. Kita mengetahui jasa Wahabisme yang terbesar, ia punya kemurnian, ia punya keaslian, murni dan asli sebagai udara padang pasir. Kembali kepada asal, kembali kepada Allah, kembali kepada Nabi, kembali kepada Islam sebagaimana di zamannya Nabi Muhammad SAW. Kembali kepada kemurnian tatkala Islam belum dihinggapi kekotoran dengan 1001 takhayul, 1001 bid'ah. Lemparkan jauh-jauh takhayul dan bid'ah, nyahkan segala barang sesuatu yang membawa kepada kemusyrikan, murni dan asli sebagai hawa padang pasir. Begitulah Islam mesti menjadi, dan bukan murni dan asli saja. Ini perkataan Soekarno. Ini dalam bukunya Di Bawah Bendera Revolusi halaman 390, cetakan yang ketiga tahun 1964. Kemudian saya bawakan lagi perkataan beliau lagi. Kalau saya bawakan perkataan, bukan saya benarkan orangnya atau semua kehidupannya atau agamanya, bukan. Artinya ada perkataan yang bagus, boleh kita untuk menjadikan hujah bagi orang-orang ini.
Kok dia seperti itu tahu? Kok antum sebagai ustadz, sebagai dai nggak tahu? Soekarno bukan ustadz, bukan dai, tapi kok bisa tahu dia? Kata Bung Karno begini, maka saya kira, ini di halaman yang lain ini, maka saya kira umat Islam sekarang pun sudah berbuat kesalahan. Dari dulu pun sudah berbuat kesalahan. Apa? Orang Islam banyak yang melepaskan tauhid. Umat Islam melepaskan tauhid. Banyak yang menyekutukan Tuhan. Maksudnya apa di sini? Berbuat syirik. Banyak yang musyrik. Beliau jelaskan lagi di sini. Orang Islam banyak yang dalam urusan pencarian rezekinya melanggar asas-asas kemasyarakatan. Maka oleh karena itu, kini pun dan dulu kita sudah melihat permusuhan dan kebencian di kalangan orang Islam itu sendiri. Kini pun dan dulu pun Islam terpecah-pecah di dalam berbagai firqah yang berbantah bersaing satu sama lain. Sampai